Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K, Kecamatan Argomulyo. Kita berjumpa dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Dalam acara Suluh ini, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap Engkau. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau memperkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami melalui sabda-Mu, sehingga sabda-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi rema bagi kami. Dan hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai dengan segala keterbatasan, hamba memohon kepadamu Bapa, agar Roh Kudus boleh mengurapi hamba, sehingga hamba benar-benar layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema gereja yang bersaksi dan memuridkan jiwa. Gereja yang bersaksi dan memuridkan jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 merupakan firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai sebuah amanat, sebagai sebuah perintah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering disebut sebagai amanat agung. Amanat ini bukan hanya ditujukan kepada rasul pada masa itu, tetapi sesungguhnya ayat ini masih sangat relevan bagi anak-anak Tuhan pada masa sekarang, di mana Tuhan Yesus juga memberikan amanat agungnya kepada seluruh gereja sepanjang zaman, termasuk saya dan saudara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa gereja dipanggil untuk bersaksi dan memuridkan jiwa. Namun seringkali kita tanpa menyadari, kita seringkali tidak paham bahwa gereja dipanggil untuk itu. Kita seringkali tanpa sadar memahami bahwa gereja hanya sebagai tempat ibadah.
Kita berpikir bahwa gereja itu adalah gedung saja, bangunan atau kegiatan pada hari Minggu. Padahal sesungguhnya gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gereja bukan hanya apa yang terjadi di dalam gedung gereja, tetapi gereja adalah apa yang terjadi dalam kehidupan nyata setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang hidup adalah komunitas yang bersaksi. Gereja yang hidup adalah komunitas yang memberitakan Injil dan memuridkan agar mengalami sebuah pertumbuhan bersama dalam Kristus. Bersaksi dimulai dari kehidupan sehari-hari yang berintegritas, sementara memuridkan adalah proses multiplikasi rohani yang berakar pada firman Tuhan. Gereja dipanggil untuk menjadi mitra Allah, bukan sekedar gedung, melainkan saksi aktif yang berdampak secara sosial. Dan melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana Tuhan Yesus berkata, pergilah. Pergilah merupakan kata kerja, di mana Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-murid, kepada para rasul yang aplikasinya kepada orang percaya pada zaman kini, agar kita sebagai anak-anak Tuhan mau pergi keluar dari zona nyaman, tidak hanya diam, karena sesungguhnya iman kita dipanggil atau orang percaya dipanggil bukan untuk diam, bukan untuk duduk manis, tetapi kita dipanggil untuk bergerak dan mau keluar menjadi saksi-saksi Kristus bagi dunia ini. Seringkali ketika kita mendengar kata bersaksi, kita merasa takut. Kita membayangkan harus berkhotbah di depan banyak orang. Padahal kesaksian yang paling kuat sesungguhnya bukanlah kata-kata yang panjang, melainkan kehidupan yang nyata. Artinya adalah bersaksi harus menjadi gaya hidup bagi gereja. Bersaksi harus menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Kesaksian yang sejati bukan hanya melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan, melalui tindakan nyata yang ditunjukkan melalui sikap hidup, perilaku yang dibuktikan dengan kejujuran, integritas, dan kasih kepada sesama. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu gereja yang berani memproklamasikan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah tantangan zaman ini. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang memiliki misi yang jelas, yang artinya adalah gereja harus berani menghadirkan kerajaan Allah, membawa kabar baik dan peduli pada kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gereja yang bersaksi adalah gereja yang dapat memproklamasikan kasih Allah melalui sikap hidup, melalui tindakan nyata, di mana orang percaya harus dapat menjadi berkat. Melalui kehidupan orang percaya, dunia bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Selain daripada gereja yang bersaksi, kita juga belajar tentang gereja yang memuridkan. Bahwa gereja dipanggil selain untuk bersaksi, gereja juga harus berkesinambungan. Karya gereja harus berkesinambungan, di mana bersaksi dan memuridkan. Gereja yang memuridkan adalah gereja yang bertumbuh dan berbuah, di mana ada proses berkesinambungan. Memuridkan bukan sekedar program, melainkan proses panjang untuk intim dengan Allah
dan melakukan kehendak-Nya. Di dalam gereja yang memuridkan, ada yang disebut dengan yang namanya multiplikasi rohani, yaitu murid adanya suatu pelipat gandaan, di mana murid yang sejati adalah murid yang memuridkan. Murid yang sejati adalah mereka yang memuridkan orang lain, sehingga terjadi multiplikasi iman, pelipat gandaan iman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, gereja yang memuridkan adalah gereja yang berakar pada firman Tuhan. Karena pemuridan yang sehat membuat jemaat berakar kuat pada firman Tuhan, sehingga tidak mudah disesatkan dan terus bertumbuh di dalam karakter Kristus, di mana orang percaya semakin hari harus semakin indah, semakin mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Kristus, sehingga karakter Kristus boleh tercermin di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus memiliki komitmen di mana gereja harus berbuah dalam bersaksi. Di mana di dalam Yohanes 15 dikisahkan bahwa ranting yang melekat pada pokok anggur atau ranting yang melekat pada Yesus harus menghasilkan buah-buah yang manis, menghasilkan buah-buah yang banyak, di mana buah-buah itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemuritan harus menjadi sebuah gaya hidup pula. Pemuritan harus menjadi program gereja. Pemuritan harus menjadi suatu ciri khas kebiasaan gereja, di mana gereja perlu menciptakan kelompok kecil, komunitas untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling menolong dalam pertumbuhan rohani. Gereja adalah alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga melalui pemberitaan terjadilah pertumbuhan rohani, kemudian berkembang menjadi memuridkan, dan terjadilah yang namanya multiplikasi iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ada untuk bersaksi, dan gereja akan mati jika berhenti memuridkan. Oleh karena itu, mari kita menjadi gereja yang tidak hanya duduk diam, tetapi bergerak, menjadi saksi yang memberitakan kasih, serta menjadi murid yang melahirkan murid-murid baru. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang pria bekerja di sebuah kantor kecil. Ia bukan pendeta, bukan pula pengkhotbah terkenal. Ia hanya seorang pegawai biasa. Namun rekan-rekannya mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda darinya. Ketika orang lain mudah marah, ia tetap sabar. Ketika terjadi konflik, ia memilih untuk berdamai. Ketika ada teman yang kesulitan, ia selalu siap menolong. Suatu hari, seorang rekan bertanya kepadanya, "Mengapa kamu berbeda dari kami?" Ia menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhanku, yaitu Tuhan Yesus Kristus." Saudara-saudara, itulah kesaksian hidup. Orang mungkin tidak membaca Alkitab setiap hari, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Mereka melihat cara hidup kita. Mereka melihat cara kita memperlakukan orang lain. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan dari situlah mereka mulai mengenal Kristus. Bapak, Ibu, amanat agung Tuhan Yesus tidak berhenti pada bersaksi saja. Yesus berkata,
jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti tugas gereja bukan hanya membawa seseorang mengenal Tuhan, tetapi juga menolong mereka bertumbuh dalam iman. Memuridkan berarti berjalan bersama, mendoakan satu sama yang lain, menguatkan orang yang lemah, menolong mereka memahami firman Tuhan. Bapak Ibu, dunia saat ini sedang haus akan pengharapan. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalam mereka lemah. Mereka lelah. Banyak orang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya mereka sedang mengalami kekosongan. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, Tuhan memanggil gereja, memanggil umat percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Mungkin bukan terang yang besar, yang dapat menyilaukan. Terkadang hanya seperti lilin kecil di tengah kegelapan. Namun satu lilin kecil pun mampu membuat ruangan gelap menjadi berbeda. Begitu pula kehidupan seorang percaya. Ketika kita hidup di dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, dan pengampunan, maka dunia melihat sesuatu yang berbeda dari kita. Mereka mulai melihat Kristus di dalam hidup kita. Dan yang paling indah, Yesus tidak hanya memberi perintah, Ia juga memberi janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak berjalan sendirian di dalam mengemban amanat agung untuk bersaksi dan memuridkan. Tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat percaya Allah, mari kita menghidupi firman Tuhan ini yang terambil dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita jadikan hidup kita, pribadi kita sebagai pribadi yang mampu menjadi berkat bagi orang lain, mampu bersaksi. Dan melalui kesaksian hidup kita, orang boleh diberkati. Dan kita mau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok di mana kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, saling menolong satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita saat ini sudah menjadi kesaksian bagi sesama kita? Sudahkah hidup kita menjadi berkat di rumah kita, di tempat kerja kita, atau di lingkungan di mana kita berada? Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita jadikan hidup kita menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga banyak jiwa bertobat dan mengenal kasih Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kami mohon kepadamu Tuhan agar Roh-Mu tetap berbicara kepada kami. Dan melalui firman Tuhan ini Tuhan, banyak anak-anak Tuhan diberkati. Banyak anak-anak Tuhan yang terbuka hatinya, sehingga memiliki hati yang rindu dan haus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Menjadi terang, menjadi lilin-lilin yang dapat memancarkan cahaya Kristus, sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan
dan melalui kehidupan kami orang percaya ya Tuhan. Melalui hidup kami anak-anak-Mu, umat kesayangan-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali di dalam acara suluh yang akan datang. Shalom.